Halo Bapak Guru hebat, saya Sukma Silawati, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Akan melaksanakan kegiatan praobservasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dan di video kali ini saya ditemani oleh Ibu Sherly yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, langsung saja ya kita menuju kegiatan praobservasi saya. Assalamualaikum Bu Sherly. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar Bu hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Jadi pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi yang tujuannya nanti saat kegiatan observasi yang saya lakukan kepada Bu Sherly, nanti Bu Sherly sudah lebih siap, lebih percaya diri karena berbagai hal tentang observasi sudah kita bahas di kegiatan ini, di kegiatan percakapan praobservasi ini ya Bu ya. Nah baik Bu Sherly, jadi untuk kegiatan praobservasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Sherly ya, boleh ya? Ya. Untuk pertanyaan pertama terkait tujuan pembelajaran nanti dalam kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran apa Bu yang akan diterapkan dalam kelas? Baik, untuk pembelajaran nanti, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada proses pembelajaran nanti yaitu peserta didik mampu menentukan kedudukan titik terhadap lingkaran dengan baik. Oh iya, jadi ini materi tentang kedudukan titik terhadap lingkaran ya Bu ya? Iya. Ya. Kemudian Bu, untuk area pengembangannya Bu, area pengembangan yang hendak dicapai nanti apa Bu? Di sini saya lebih menekankan pada keterampilan peserta didik, yakni mengembangkan kemampuan murid dengan cara menyampaikan materi kedudukan titik terhadap lingkaran secara jelas dan mudah dipahami oleh siswa, menyajikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa. Oh iya, baik Bu. Jadi siswa nanti lebih memahami kedudukan titik terhadap lingkaran secara jelas ya Bu ya. Ya. Kemudian Bu, nanti dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan model pembelajaran apa Bu? Untuk mode pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran saya akan menggunakan mode pembelajaran problem based learning. Jadi pembelajaran berbasis masalah ya Bu ya. Ya. Jadi Ibu akan melaksanakan pembelajaran sesuai sintak-sintak dari PBL ya Bu. Kemudian untuk strategi pembelajaran nanti Bu, strategi yang pembelajaran apa yang Ibu siapkan? Jadi strategi yang saya siapkan adalah yang pertama menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua menyiapkan LKPD yang disesuaikan dengan diferensiasi atau kebutuhan belajar siswa sesuai diferensiasi pengelompokan berdasarkan asesmen diagnostik. Oh iya, jadi Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Ya. Saya lebih menekankan pada diferensiasi proses. Saya akan memetakan peserta didik sesuai gaya belajarnya. Ada yang suka dengan belajar visual, audio, dan kinestetik. Yang kontennya Bu? Untuk konten, peserta didik akan mendapatkan teks yang berbeda-beda sesuai dengan minat dan gaya belajar peserta didik. Oh, baik Bu. Jadi Ibu akan menyesuaikan dengan gaya belajar peserta didik ya Bu ya. Kemudian untuk penilaiannya nanti Bu Sherly bagaimana? Untuk penilaian saya akan menggunakan tes tertulis dan hasil tugas peserta didik. Oh, selanjutnya Bu Sherly untuk sasaran kelasnya nanti kelas berapa Bu? Sasarannya nanti di kelas 12 P8. Jam keberapa itu Bu? Jam ke-5 dan 6. Pelaksanaannya Bu di hari apa? Pelaksanaannya besok di hari Jumat. Iya, hari Jumat ya Bu ya. Baik Bu, cukup saja pertanyaan dari saya. Jadi saya ingin tahu saja arah dari kegiatan pembelajaran Bu Sherly. Karena nanti yang saya pantau dan saya amati berkaitan dengan percakapan kita hari ini. Nah, dan saya harapkan nanti di hari Jumat Ibu bisa melaksanakan.
kegiatan pembelajaran dengan maksimal ya Bu ya, sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dari tujuan pembelajaran, strategi, dan model pembelajaran. Saya harap semuanya jadi bisa teramati dan tercatat agar pembelajaran bisa terlaksanakan dengan baik. Jadi besok kita akan melakukan observasi, dan setelah observasi nanti kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Baik, terima kasih Bu Sherly. Semoga bisa terlaksana dengan baik ya. Baik, jadi demikian Bapak Ibu, itu tadi kegiatan pra-observasi dari saya bersama Ibu Sherly, dan sampai jumpa pada kegiatan observasi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, bila kita berdoa dulu, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita untuk membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa kita. Ya, dia tidak masuk hari ini, Nak? Ya. Berapa orang tidak masuk? Dua. Sakit dia ya. Kalau sakit satu, satunya lagi Tiga. Bagaimana kabar kalian? Bagaimana perasaan kamu hari ini? Kamu tahu kan dengan emotikon sedih, senang, kecewa, bahagia. Ibu mau kalian menggambarkan perasaan kalian hari ini dalam kertas. Coba kalian gambarkan. Silakan. Ibu mau tahu bagaimana perasaan kalian hari ini. Silakan tuliskan, digambarkan perasaan kalian hari ini. Kertas satu lembar boleh. Emotikon sedih, atau kecewa, atau bahagia. Bagaimana perasaan kalian? Gambar saja kan? Tanpa kan gambar. Jadi kalau lagi senang bagaimana mukamu? Kalau kecewa bagaimana mukamu? Jangan emotikon. Satu saja mewakili perasaan kalian. Bagaimana perasaan kalian? Ya, apa perasaan hari ini? Kalau sudah, boleh silakan diangkat kertasnya. Bagaimana sama-sama yuk, 1, 2 dulu ya. Oke. Gambarnya, oke, senang, bahagia. Oke, gambarnya. Oke, ada yang datar. Bahagia, oke, bahagia, semuanya senyum ya. Senyum, oke. Oke, jadi semuanya hari ini bahagia, semuanya senang. Hari ini bisa senang untuk memulai pembelajaran. Oke, silakan letakkan kertasnya. Jadi kita semuanya senang, kita semuanya bahagia untuk memulai pembelajaran hari ini. Oke, Ibu, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu mengingat dulu materi kemarin. Apa yang kita pelajari kemarin? Yang masih ingat? Ada yang masih lingkaran. Tentang apa? Persamaan lingkaran. Kemarin persamaan lingkaran kita bagi berdasarkan apa kemarin? Ada yang tahu? Coba yang mengingat, ada yang mengingat persamaan lingkaran, ada yang ingat? Ayo, siapa yang berani?
lalu nah ini jadi ada 3 ketiga adalah bentuk U. Nah pembedaan kita kali ini adalah kalian mengetahui, mampu atau bisa menentukan kedudukan titik terhadap lingkaran. Jadi itu pembelajaran kita, juga pembelajaran kita dalam menentukan kedudukan titik terhadap lingkaran. Ya. Sekarang Ibu mau tanya, siapa yang di sini suka menggambar? Oke. Siapa yang di sini suka menulis? Saya. Yang suka dengan praktik langsung? Saya. Oke, baiklah ya. Jadi sekarang Ibu akan membagi berdasarkan minat kalian. Silakan di sini yang suka menggambar, menulis dan praktik langsung. Silakan berkelompok. Silakan. Silakan berkelompok. Ini materi kita tentang kedudukan titik terhadap lingkaran. Ya, ada 3 kondisi kedudukan titik pada lingkaran. Yang pertama apa? Yang pertama titik dalam lingkaran. Yang kedua adalah titik pada lingkaran. Yang ketiga titik di luar lingkaran. Jadi, kalau Ibu gambarkan seperti ini, dikatakan titik dalam lingkaran, ini lingkaran, ada titik 1,1, dia di dalam lingkaran, maka kita katakan titik ini dalam lingkaran. Kalau titik ini berada di sekitaran ini, di garis lingkaran ini, maka dia dikatakan titik pada lingkaran. Terus bagaimana dikatakan titik di luar lingkaran? Maka di luar berarti di luar lingkaran. Kalau digambar, kalian tahu pasti kan posisi kedudukan titik. Tapi bagaimana kalau tidak ada gambar? Misalkan diketahui titiknya, diketahui persamaan lingkarannya, bagaimana kita mengetahui posisinya? Maka kita mensubstitusikan titik tersebut ke dalam persamaan. Oh, nih. Tentukan kedudukan titik 2,3 terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16. Kemarin kita sudah belajar tentang persamaan lingkaran, ya. Persamaan lingkaran yang seperti ini berarti dia berpusat di 0,0. Kalau dia 0,0 X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kalau dia berpusat di A, B, X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Itu persamaannya. Tapi kalau sudah diketahui dalam lingkaran itu ngecek, maka kau gantikan tandanya dengan kurang dari ngecek. Substitusikan 2,3 ke sini. Gantikan X kuadrat dengan 2 kuadrat. Berapa 2 kuadrat? 4. 3 kuadrat 9. 4 tambah 9 13. 13 dengan 16 itu apa? Kurang dari. Karena itu maka titik 2,3 itu sudah ada.
misalkan nanti hasilnya 19 gitu ya, 19 itu kan lebih dari 16, maka titik itu terletak di luar rumah. Ya, jadi kamu masalah audio itu kalian bisa kerjakan soal nomor 1 silakan kerjakan dilakukan kalian. Teman-teman yang belajarnya secara visual silakan kalian kerjakan dengan KPD ini, silakan sama-sama bahas ya, baca. Terus teman-teman yang kinestetik, coba kalian lihat gambar, coba kalian gambarkan dalam KPD ini, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Sudah? Silakan siapa yang ingin mempresentasikan hasilnya? Yang mau belajar kinestetik, silakan mempresentasikan ke depan. Boleh, silakan. Perahu ya, perahu. Ada zonanya ya. Lihat di sini. Di sini terdapat zona yaitu zona aman, zona ekstrim, medium resiko, dan rendah resiko. Radius 3 sampai 7 km. Terus pada garis ini terdapat zona medium resiko. Dengan radius 1 km sampai dengan 3 km, dan di tengah ada zona ekstrim atau berbahaya yang memiliki radius 100 meter sampai 1 km. Kan ada kelompok lain yang ingin menyampaikan presentasi apa hasil dari diskusi kalian. Oke, silakan kelompok belajar dari lain dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi Hasil dari diskusi kelompok kami. Pada titik ini yang ada 10 titik, saya akan memberikan sekitar 2 contoh, yaitu dengan menggunakan rumus jari-jari dengan akar X2 dikurang X1 kuadrat
pembelajaran hari ini bahwa apa? Kedudukan titik terhadap lingkaran terdapat 3 posisi. Yang pertama dalam lingkaran, kedua Oke, kemudian ya itu saja pembelajaran hari tentang kedudukan titik. Pertemuan berikutnya silakan kalian pelajari tentang kedudukan titik dan garis. Kita bisa pelajari. Ibu akhiri dulu pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Selly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Selly, di kegiatan pasca observasi ini saya mau mengajak Bu Selly ngobrol tentang kegiatan yang sudah kita laksanakan kemarin, yaitu observasi di kelas. Ya. Ada beberapa hal Bu Selly yang ingin saya tanyakan. Nah, yang pertama Bu, bagaimana Bu perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan observasi kemarin? Alhamdulillah dalam kegiatan observasi kemarin sedikit puas, tapi masih ada beberapa yang menurut saya belum sempurna. Terus Bu, bagaimana Bu perasaan Ibu mengajar itu, ada yang mengamati, ada yang seperti kelas, perasaannya bagaimana Bu? Ya sedikit agak tegang karena biasanya mengajar sendirian ini ada yang mengawasi, jadi sedikit agak tegang. Bisa tidak diceritakan kembali Bu, terkait proses pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin Bu, yang dilaksanakan dalam kelas ini? Untuk kegiatan pembelajaran kemarin saya menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan melaksanakan menggunakan diferensiasi konten. Nah, jadi kita anak-anak bisa belajar sesuai dengan minatnya, karena saya menampilkan berbagai macam media untuk menjangkau bagi anak yang bisa mengajar secara visual, audio atau kinestetik. Sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran diferensiasi ya. Kalau tidak salah itu menggunakan ini ya, model pembelajaran problem-based learning ya. Sudah terlaksana ya. Dari catatan yang sudah saya catat sudah sesuai, sudah melaksanakan sesuai dengan sifat-sifatnya. Kemudian Bu, ada yang ingin saya tanyakan lagi. Kegiatan praobservasi itu sudah saya sampaikan semua, juga sifatnya. Yang ingin saya tanyakan lagi, hambatan Bu, apakah ada hambatan pada saat proses observasi kemarin? Ya, saat kegiatan pembelajaran kemarin ada sedikit hambatan, kayak proyektor kemarin sedikit bermasalah. Jadi perlu waktu yang lama untuk mempersiapkan proyektor tersebut. Yang lainnya Bu, hambatan lain? Selain proyektor? Pada saat pembelajaran mungkin banyak siswa-siswa yang sedikit takut berpendapat pada saat kita mengajukan diskusi. Jadi ada beberapa anak yang masih belum aktif Bu ya. Menurut Ibu kenapa Bu bisa begitu? Mungkin karena saya kurang maksimal menawarkan kepada siswa untuk berpendapat. Maksimal ya, Belum maksimal. kira-kira Bu, dari hambatan-hambatan yang sudah diceritakan tadi, apa ada solusi Bu meminimalisir kegiatan observasi selanjutnya, kegiatan pembelajaran selanjutnya supaya tidak terjadi yang seperti itu lagi? Solusinya apa? Mungkin saya yang pertama yang masalah proyek mungkin saya lebih mempersiapkan lebih dulu sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi proyeknya dipersiapkan dulu. Untuk siswa-siswi yang susah untuk berpendapat, mungkin saya tambahkan lagi menunjuk langsung secara langsung dengan mereka untuk mau untuk berpendapat. Ya, itu sudah menyampaikan beberapa solusinya. Kira-kira kapan Bu bisa dilaksanakan? Rencananya pada pertemuan berikutnya bisa sudah diterapkan. Luar biasa sekali, sudah melaksanakan kegiatan observasi. Jadi
alhamdulillah semuanya sudah mulai dari menyampaikan tujuan, kemudian ada strateginya, ini sudah ada semua, mulai pembelajarannya juga sudah dilaksanakan sesuai dengan singkatnya ya Bu ya. Nah, hambatan yang Ibu sampaikan tadi masih ada siswa yang belum aktif, yang kemudian yang dianggap pintar ya Bu ya. Nah, dan waktunya agak terburu-buru gitu ya. Ya, jadi potong oleh masalah proyekter tadi ya. Ya. Oke, Bu. Solusinya luar biasa Bu, yang disampaikan tadi solusinya dan akan segera dilaksanakan ya Bu ya. Oke. Jadi sehingga bisa membantu pembelajaran yang lebih baik lagi, kemudian jadi positif dalam kegiatan pembelajarannya dan sudah memihak kepada murid agar tadi pembelajaran sudah bervariasi. Baik Bu, hanya itu saja Bu yang saya tanyakan. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena Ibu sudah mau bersama menemani saya di sini dalam proses observasi, kemudian sampai ke pasca observasi. Saya juga banyak mengucapkan terima kasih kepada Bu Suma karena sudah melakukan supervisi pada pelajaran saya, jadi saya tahu apa-apa saja atau mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih sama-sama Bu ya, terima kasih banyak.